Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dari PGMI 2. Di sini saya akan bahas mengenai proses inovasi pendidikan. Untuk lebih lanjut, saksikan video ini. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian inovasi. Kata inovasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Inovasi diartikan sebagai perubahan baru yang ke arah perbaikan dan perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan sebagai pengenalan suatu yang baru, suatu penemuan baru, baik itu gagasan, metode, atau alat yang telah ada atau berbeda dari apa yang telah diketahui sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi ialah suatu perubahan berupa konsep dan gagasan guna mengembangkan pembelajaran agar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses keputusan inovasi. Saifuddin mendefinisikan bahwa proses keputusan inovasi ialah proses yang dialami atau dilalui oleh individu mulai dari pertama tahunya adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan adanya keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian penetapan keputusan menerima atau menolak, kemudian implementasi inovasi, dan terakhir konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan proses inovasi. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Nah, pada tahap proses keputusan ini dimulai dengan saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pada tahap ini, seseorang akan mengeluarkan ide terhadap sebuah inovasi. Yang kedua yaitu ada tahap bujukan. Pada tahap bujukan ini, proses keputusan inovasi seseorang terbentuk melalui sikap adanya menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Pada tahap bujukan ini, seseorang akan melibatkan perasaannya untuk menyukai atau menyenangi sebuah inovasi atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan atau menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti seseorang sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Sedangkan jika seseorang menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Sering terjadi seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba terlebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan menerima gagasan atau ide dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena suatu hal sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas. Selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Misal, tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama yaitu invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang digambarkan mengenai suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Tahapan yang kedua yaitu deployment atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum masuk ke dalam dimensi skala besar. Deployment sering terjadi bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan deployment merupakan suatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan.
Tahapan yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu penyebaran ide dari sumber invention kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Jadi maksudnya diffusion ini adalah penyebaran suatu ide atau penyebaran suatu ide inovasi kepada orang yang akan diberikan inovasi. Dan yang terakhir yaitu adopsi atau penyerapan. Adopsi merupakan sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang telah dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi. Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya berdasar dari dua hal. Yang pertama, kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, adanya usaha untuk menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan sistem sosial terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik yang akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Pendidikan seperti inilah yang akan menjadikan anak sebagai manusia dalam arti sesungguhnya. Oleh sebab itu, pendidikan diharapkan berupaya mendidik potensi dasar universal anak agar tumbuh dan membentuk diri anak yang unik, serta membawa perubahan baik dalam lingkungan budaya dan zamannya. Selanjutnya yaitu faktor tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu tuntutan diadakan inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Dalam mempersiapkan proses pendidikan yang relevan, sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan harus disesuaikan agar tidak ketinggalan dan mampu mencetak output yang mempunyai kualitas tinggi serta mampu bersaing dengan dunia internasional. Salah satu contohnya inovasi dalam pendidikan yaitu hal kurikulum. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya penemuan baru di bidang pendidikan merupakan faktor yang mendorong inovasi. Sebab adanya penemuan-penemuan baru terkait ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik pendidikan. Riset pendidikan yang terus berkembang dapat membantu untuk memahami proses pembelajaran dan pengembangan manusia secara mendalam, sehingga memberikan wawasan dan pemahaman yang baik dan efektif. Selanjutnya yaitu faktor yang menghambat proses inovasi. Yang pertama yaitu perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Maksudnya ialah bahwa kurang tepatnya suatu perencanaan yang dilakukan terhadap proses inovasi sehingga tidak tepatnya pertimbangan dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Selanjutnya itu penolakan dari kelompok tertentu dalam berinovasi, di mana yang menjadi faktornya yaitu kelompok yang memiliki wewenang dalam masyarakat tradisional menentang adanya inovasi tersebut. Adanya pertentangan ideologi dalam inovasi, sangat lambatnya pelaksanaan proyek inovasi, serta adanya keberatan terhadap inovasi karena adanya kepentingan dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu keuangan yang tidak terpenuhi. Di antaranya yaitu bantuan finansial dari daerah yang tidak memadai, adanya penundaan dalam penyampaian dana, terjadinya inflasi, serta prioritas ekonomi nasional lebih banyak dibandingkan yang lain.